Tuhan itu kan hanya dianggap Tuhan, hanya dianggap ada kalau ada yang mengimani. Kalau nggak ada yang mengimani ya nggak bisa dianggap Tuhan, gitu. Kan kalau dari sisi sosiologi, agama itu kan dianggap sebagai konstruksi sosial. Kalau dari sisi antropologi, agama itu produk budaya. Dari sisi evolusi, agama itu memang komponen dalam bermasyarakat yang bisa muncul dan bertahan karena punya keuntungan secara evolusi, gitu. Karena bisa mendukung manusia untuk lebih sintas. Tuhan itu meliputi segala sifat kemahaan, baik dalam hal yang secara umum kita sifati sebagai sifat positif gitu, kayak misalnya eh, kemurahan hati, maha pengasih, maha lemah lembut gitu. Jadi aku sama Yadi sepakat bahwa topik hari ini tuh mencakup bahasan anthropomorphism terkait konsepsi sifat Tuhan. Kita juga akan bahas problem of evil yang kurang lebih merupakan argumen-argumen yang berusaha menjawab pertanyaan, jika Tuhan maha baik, kenapa ada penderitaan gitu. Terus kita bakal bahas teodisi. Teodisi adalah upaya menjelaskan keberadaan Tuhan yang maha baik di tengah kejahatan dan penderitaan. Dan kita juga akan bahas animal suffering. Jadi gimana penderitaan hewan dijelaskan dalam kerangka konsep Tuhan yang maha baik. Nah, di kesempatan ini aku cuma akan chip in tentang antropomorfisme teologis aja, sisanya nanti aku oper ke Adi. Antropomorfisme adalah kecenderungan manusia untuk memberikan sifat, karakter, atau perilaku manusia ya, karakteristik manusia kepada entitas yang bukan manusia, kayak ke hewan, ke benda mati, ke alam, atau konsep abstrak gitu. Jadi istilah ini berasal dari bahasa Yunani, anthropos itu manusia dan morph itu bentuk gitu. Jadi lebih spesifiknya antropomorfism teologis gitu adalah kecenderungan untuk memberikan sifat, karakter, atau perilaku manusia kepada entitas yang dianggap Tuhan. Next. Nah, kenapa nih? Kenapa aku ingin membuka diskusinya dengan membahas antropomorfism? Jadi dulu waktu kecil, karena aku sekolah di pesantren kan, jadi aku heavily dikasih knowledge tentang agama dan ketuhanan. Nah, aku menyadari bahwa dalam narasi-narasi tentang Tuhan, spesifiknya Tuhan orang Islam ya, Tuhan itu sifatnya manusiawi sekali. Tuhan bisa marah. Kalau marah, dia menghukum gitu, bisa nurunin azab. Kalau marah dia hukum orangnya masukin ke neraka gitu misalnya. Tuhan bisa juga ngerasa cemburu. Alasan kenapa syirik atau menyekutukan Tuhan itu adalah dosa besar, itu karena Tuhan itu cemburu. Nah, tapi Tuhan, bukan tapi ya. Selain itu, Tuhan juga bisa pilih kasih gitu. Ada hamba-hamba yang dia pilih untuk jadi kekasihnya. Dan selain itu ada, kurasa banyak yang kurasa justru sebenarnya itu sifat yang manusiawi. Paradoxically dalam Al-Quran, Tuhan berfirman mendeskripsikan dirinya tidak serupa dengan suatu apapun. Laisa kamitslihi syai' gitu. Ya, tentu ada penjelasan dan perdebatan panjang dari para teolog muslim sepanjang sejarah untuk mengkonstruksi dan mendekonstruksi sifat Tuhan ini. Tapi aku nggak akan bahas mendalam ke arah sana ya. Next. Sebenarnya aku lebih tertarik pada pertanyaan besar, apakah manusia menciptakan Tuhan atau Tuhan menciptakan manusia? Ini pertanyaan ini tuh udah ada dari zaman filsuf pra-Sokratik gitu ya. Katanya gini, kalau misalnya kuda itu bisa punya tangan dan bisa melukis gitu. Palingan kuda-kuda juga akan menggambarkan Tuhannya seperti kuda gitu. Jadi maksudnya adalah masuk akal bahwa dewa-dewa adalah proyeksi dari imajinasi manusia. Terus lanjut lagi sampai zaman pencerahan dan zaman kontemporer, tesis yang
sangat mungkin bahwa Tuhan itu ciptaan manusia itu berlanjut terus gitu. Teolog zaman pencerahan abad 18, David Hume juga mempertanyakan hal itu. Menurut dia sangat mungkin Tuhan itu hasil imajinasi manusia. Kalau Friedrich Nietzsche kan bilangnya Tuhan sudah mati ya. Maksudnya kalau Tuhan itu adalah konsepsi dari manusia gitu ya, imajinasi manusia, ya kalau manusianya meninggalkan konsep itu ya Tuhan jadi hilang gitu. Tuhan itu kan hanya dianggap Tuhan, hanya dianggap ada kalau ada yang mengimani. Kalau nggak ada yang mengimani ya nggak bisa dianggap Tuhan gitu. Ya, jadi ya Zeus kan dulunya Tuhan ya, tapi sekarang ada sih yang revivalis itu yang anggap Zeus Tuhan lagi. Cuman secara umum Zeus tuh udah dianggap dongeng gitu. Kan kalau dari sisi sosiologi, agama itu kan dianggap sebagai konstruksi sosial. Kalau dari sisi antropologi, agama itu produk budaya. Dari sisi evolusi, agama itu memang komponen dalam bermasyarakat yang bisa muncul dan bertahan karena punya keuntungan secara evolusi, gitu. Karena bisa mendukung manusia untuk lebih sintas. Nah, pernah dengar kan kalau di masyarakat yang nggak religius katanya angka bunuh diri lebih tinggi. Itu mungkin salah satunya. Nah, jadi sikap nireligius ini berpotensi ke arah nihilisme mungkin, dan dia orang jadi bisa mikir buat buat apa hidup gitu. Kalau agama kan secara umum memang memberikan manusia purpose untuk hidup ya, entah untuk ibadah atau berbuat baik atau untuk kebaikan di kehidupan selanjutnya gitu, buat masuk surga atau buat reinkarnasi dan sebagainya. Lanjut lagi, next. Jika Tuhan dan konstruksi sifat Tuhan adalah imajinasi manusia, jika Tuhan diciptakan manusia, alih-alih Tuhan menciptakan manusia, maka apakah sifat Tuhan mempengaruhi perilaku orang yang mengimaninya? Nah, kemarin Yadi nanya nih, apakah orang yang sombong secara religius itu sedikit banyak dipengaruhi atau terinspirasi dari mengimani Tuhan yang maha sombong gitu. Kalau misalnya dia percaya Tuhan yang maha sombong, termanifestasi dalam karakternya dia juga jadi sombong gitu. Nah, ini tuh dulu aku pernah nulis esai waktu aku mahasiswa atau mungkin fresh grad ya. Jadi gini, Tuhan orang Islam itu kan versatile ya. Tuhan itu meliputi segala sifat kemahaan, baik dalam hal yang secara umum kita sifati sebagai sifat positif gitu, kayak misalnya kemurahan hati, maha pengasih, maha lemah lembut gitu. Tapi Tuhan juga meliputi pada sifat yang secara normatif kita labeli secara negatif gitu, seperti maha menghukum, maha keras dan sebagainya gitu. Di esai itu tulisan aku sebenarnya cuma asumsi aku aja ya. Aku tidak menggelar survei apapun untuk menyintesis gagasan ini. Tapi di situ aku menuliskan bahwa seorang hamba itu mengekspresikan ketaatannya sesuai dengan cara dia menangkap sifat Tuhan dalam benaknya. Oke, next. Jadi ada hamba yang melihat hubungan dengan Tuhan itu seperti hamba dan tuan gitu, seperti budak dan tuan. Sebagaimana hamba, dia akan melakukan apapun yang tuannya perintahkan tanpa pertanyaan, tanpa kesangsian, karena hamba yang baik adalah hamba yang patuh. Ini make sense kan? Karena ini memang jenis relasi yang sering digambarkan di Al-Quran misalnya. Ada juga yang melihat hubungan dengan Tuhan itu ya transaksional. Dia berharap mengumpulkan pahala sebagai reward supaya dapat surga. Nah, dia melakukan ibadah itu sebagai transaksi. Kalau dia melakukan kesalahan atau dosa, dia akan mengkompensasi itu dengan ibadah lain misalnya. Nah, ini juga make sense gitu. Memang sebagai agama hukum ada aturan-aturan yang misalnya kalau puasa batal bisa diganti dengan memberi makan orang miskin. Atau dulu membebaskan budak itu biasanya dijadikan syarat penembusan penalti dari melakukan pelanggaran syar'i. Nah, terus ada juga kuantifikasi ibadah. Misalnya berzikir gitu, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sekian kali buat orang yang lemah ekonomi itu setara dengan infak di jalan Allah gitu ya, atau donasi buat perang, atau setara umroh dan haji misalnya. Nah, yang kayak gini kan orang ini beribadah karena nggak mau rugi gitu. Ibadah itu
transaksi dengan Tuhannya gitu. Dia ngerasa harus banyak beribadah ya buat ngumpulin reward, buat ngumpulin pahala gitu. Nah, yang lain lagi ada juga ya yang menganggap Tuhan itu kekasih. Tempat dia memadu kasih gitu, tempat dia mengadu, tempat dia bisa terbuka. Jadi ibadah itu adalah hal yang intim, layaknya memadu kasih gitu. Nah, biasanya dia memegang empasis bahwa Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih, maha lembut dan sebagainya. Pokoknya sifat-sifat yang biasanya kita idealkan ada dalam sifat seorang kekasih gitu. Kekasih yang ideal buat manusia kan pada umumnya kekasih yang penyayang ya, yang penyayang. Ini kekasih ideal nih, penyayang, pengertian, soft spoken, tidak mudah menghakimi gitu, memaafkan dan sebagainya. Nah, sifat-sifat ini dia percaya adalah sifat Tuhan, maka dia menyembah Tuhannya dengan sikap seperti melayani kekasih gitu. Dia beribadah karena dia cinta Tuhannya gitu. Nah, cuman ada juga nih kan orang yang religius tapi toksik gitu, suka ngejudge, suka mengutuk, mengancam, suka ngajak ribut, cari musuh gitu. Bahkan pada kasus ekstrim melakukan pengerusakan atau mencelakakan orang gitu dengan semangat religius. Nah, kelompok yang kayak gini itu mencitrakan Tuhan dalam benaknya sebagai Tuhan yang maha kejam, maha memberikan azab, maha pemarah. Dan ketika mereka marah untuk membela Tuhan atau agamanya, ya mereka merasa itu mereka melakukan kebaikan gitu. Karena menurut mereka itulah yang dikehendaki Tuhan mereka. Mereka merasa mereka itu ya algojo Tuhan gitu. Mereka harus memusuhi yang tidak sependapat dengan mereka atau yang berbeda dengan mereka secara prinsip ketuhanan dan keagamaan gitu ya. Ya, secara umum 4 sikap ini yang lumayan umum ya. Cuman lagi-lagi ini aku tidak menggelar survei. Ini cuma rasionalisasi aku aja. Jadi aktivis-aktivis Islam dan pendakwah yang mempromosikan perdamaian, pluralisme, kemanusiaan, sepertinya mereka mencitrakan Tuhannya sebagai maha adil dan maha penyayang. Ya. Yang teroris gitu, mungkin mengimani konsep Tuhan yang maha menghukum gitu dan maha tega. Gitu. Dan orang yang rela kehilangan jam tidurnya untuk beribadah di sepertiga malam itu sepertinya mencitrakan Tuhan sebagai kekasihnya. Dan orang yang perhitungan nih sama ibadahnya, bisa jadi dia mengimani Tuhan ya seperti juragan gitu, dimana dia merasa kalau dia baik ibadah, dia bisa cuan, bisa dapat banyak reward di surga. Ya dari aku segini sih.